Di sini kami adalah tim Persona, yakni awalnya lahirnya Persona adalah mengenai keresahan kami sebagai mahasiswa sekaligus pemuda, yang dimana selama ini banyaknya program pengabdian yang sifatnya hanya sementara, ataupun hanya sesaat, seperti santunan atau bantuan. Memang itu baik menurut kami, tapi kami di sini tim Persona ingin membuat suatu program yang ketika program itu selesai, manfaatnya dapat terus dimanfaatkan oleh mitra kami. Pada saat observasi di Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara, kami melihat banyaknya potensi anak-anak di sini, tapi belum dapat terkenali ataupun dapat dilihat dikarenakan rasa kepercayaan diri mereka. Dari kepikiran itu, kami akhirnya terpikir untuk membuat suatu program yang tidak hanya mengembangkan keterampilannya, tapi juga dapat membangun konsep diri dan kepercayaan diri mereka. Kami di sini membuat program berbasis Asset Based Community Development atau ABCD, yang dimana berfokus pada potensi atau hal-hal yang mereka miliki, bukan pada kekurangannya. Dari potensi itu, kami kolaborasikan dan kami kembangkan dengan Fauna, agar proses pembelajaran ini dapat lebih dikembangkan, dapat lebih menyenangkan, dan dapat lebih bermakna bagi anak-anak. Itulah awal lahirnya Persona, pengembangan dan pemberdayaan potensi anak. Pada observasi awal, kami melihat banyaknya di sini anak-anak itu masih hilangnya rasa kepercayaan diri mereka, masih menurun. Contohnya seperti saat mereka dimintai pendapat, mereka bekerja sama dengan tim, dan juga menceritakan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Mereka masih menjawab dengan ragu-ragu, malu, ataupun ada yang sampai belum memiliki kelebihan yang dirasanya. Padahal setelah kami kenal lebih dekat, sebenarnya anak-anak di sini memiliki keunikannya masing-masing. Namun karena rasa kepercayaan diri dan konsep dirinya masih belum utuh, hal itulah yang menjadi awalan kita untuk dapat mengulik dan dapat membantu untuk menemukan konsep diri dan kepercayaan diri mereka. Keterbatasan tenaga yang mengurus anak-anak, saya juga membuat peraturan kayak pulang sekolah harus tepat waktu, jam main mereka juga berkurang gitu. Untuk saya juga mempermudah mengontrol anak-anak. Mungkin dari situ mereka tertekan jadi kurang bisa mengekspresikan apa yang menjadi minat bakat mereka atau kepercayaan diri mereka atau gimana, itu imbasnya ke sana ya. Cuman saya berharap anak-anak ini ke depannya itu juga lebih berani karena mereka lebih dewasa, itu pikirannya kan juga lebih terbuka, apalagi dengan adanya Persona ini dari kakak-kakak mahasiswa itu saya sangat senang gitu, karena mereka itu satu juga bisa lebih percaya diri, bisa mengekspresikan apa minat bakat mereka. Kenapa tim kami menggunakan teori seperti wayang fabel ataupun menggunakan teorinya Carl Rogers, Kak? Karena bahasa konseling itu menurut kami terlalu kaku dan intimidatif. Maka dari itu kami menggunakan metode menggunakan media interaktif, yaitu di sini kami menggunakan wayang fabel atau wayang cerita hewan, agar anak-anak ini lebih kayak ekspresinya lebih keluar gitu, tidak kaku ataupun tidak takut untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Lalu sementara untuk menggunakan teori Carl Rogers ini, kami sebagai fasilitator atau senior dari mereka itu bisa menjadi sahabat untuk mendengar curhatan mereka tanpa membatasi. Sementara teori Carl Rogers kami gunakan sebagai memposisikan kami menjadi sahabat mereka, yaitu kami bisa mendengar tanpa menghakimi, juga tidak memberikan mereka batasan untuk mengekspresikan apa yang mereka sukai. Di sini, Persona tidak langsung lahir ataupun terfikirkan untuk menjadi satu kegiatan saja, dikarenakan membentuk konsep diri dan kepercayaan diri tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kegiatan. Di sini, Persona terdiri dari 4 tahapan, yakni pecita, yang dimana pecita adalah upaya untuk merefleksikan diri, lebih mengenal dirinya, dan dapat untuk menentukan cita-citanya apa, kelebihannya apa, dan memiliki minat dan bakat di bagian apa. Kemudian yang kedua ada pena rupa. Di sini, pengenalan diri, potensi yang dimiliki, akhirnya dapat dikolaborasikan dengan karya kreatif. Contoh halnya di si Persona terlahirlah wayang drama, wayang fabel, kemudian menari, dan aktivitas keseruan lainnya. Untuk yang ketiga ada penempa. Jadi penempa di sini adalah latihan untuk mereka dapat berani tampil, yang dimana akan ditampilkan pada tahap keempat, yakni adalah penampil, di mana adik-adik di sini memberanikan diri dikarenakan sudah di tahapan mulai dari pecita, pena rupa hingga penempa, dan di penampil adalah pagelaran seni dan juga pameran karya untuk anak-anak. Di karakter pena rupa saya membuat karakter elang. Dulu saya sangat merasa malu dan takut, tidak percaya diri.
Tapi saya ingin menjadi seperti burung elang yang bisa terbang tinggi, meraih cita-cita dan memberi banyak kesempatan. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa meraih cita-cita saya dan membanggakan orang-orang yang saya sayangi. Awalnya saya sangat takut karena belum pernah tampil sama sekali. Tapi di saat saya mulai bercerita kepada kakak-kakak Persona, saya mulai percaya diri dan sangat berani. Sebab kakak-kakak Persona dan teman-teman mendukung saya dan membimbing saya. Persona membuat saya lebih percaya diri, mengekspresikan diri saya, bermanfaat bagi orang lain, dan memotivasi saya untuk meraih cita-cita saya. Pertama, kami menerima mereka bukan sebagai anak yang langsung terjun aktif ke dalam program kita. Justru kita yang masuk ke dalam keseharian mereka. Jadi pertama, jika mereka memberikan respon atau ucapan mengenai program ini, kami akan berikan apresiasi dan validasi untuk perasaan mereka. Lalu kedua, kami menggunakan media itu tadi Kak, media interaktif, wayang. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri mereka tanpa adanya kayak kaku seperti itu. Jadi mereka akan lebih nyaman menggunakan media interaktif tersebut. Juga kami sebagai fasilitator tidak ingin membatasi mereka ingin melakukan kegiatan apapun. Kami mendukung apapun yang mereka miliki dan minati seperti itu. Yang selama saya asuh, mereka kan kebanyakan juga dari kecil, dari latar belakang yang berbeda-beda, karakter orang tua dan membentuk mereka juga berbeda. Itu di sini mungkin terpaksa karena terikat aturan. Jadi mereka itu ya yang saya tahu nurut dengan aturan yang ada, dengan ini, dengan itu, mereka itu mau menjalani gitu. Saya juga enggak tahu kalau ternyata mereka ternyata bisa punya punya kepercayaan diri yang tinggi juga, terpupuk dari sini. Saya juga seneng gitu, saya sudah bangga. Jadi mereka berani, ternyata mereka punya kreativitas yang tinggi juga. Mudah-mudahan kreativitas itu semua itu bisa membawa mereka itu ke terjun masyarakat nantinya itu lebih percaya diri, lebih bisa membawa diri gitu. Syukur-syukur mereka juga berguna untuk masyarakat sekitar itu. Saya harapkan. Jadi mulai dari tahapan pretest dan juga posttest, alhamdulillahnya ternyata di bagian posttestnya terdapat peningkatan aspek konsep diri dan juga kepercayaan diri. Namun dari hal ini, justru yang paling terlihat adalah keseharian mereka. Akhirnya yang dimana mereka masih malu-malu, ragu-ragu untuk menjawab, yang dimana sekarang ketika dimintai mendapat sudah berani lantang, dapat bekerja sama dengan tim, dan juga dapat tampil di pagelaran seni dan juga pameran karya. Inilah wujud sebenarnya dari peningkatan konsep diri dan juga kepercayaan diri itu. Terkait dengan persona, pemikiran apakah program ini akan dilanjutkan seperti apa, tentunya adalah dengan satu kata, yakni adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan segala lini. Mulai kami di sini kolaborasi dengan pemerintah desa setempat, kemudian Pemkab, dan juga orang-orang yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Kami di sini berawalan untuk izin dan juga pamit di pemerintah desa Suro, yang dimana kami sangat diterima di situ. Kemudian kami juga audiensi dengan Dewan Kesenian Sidoarjo untuk kolaborasi itu. Dan kami berharap di sini Persona tidak hanya memberikan kebermanfaatan di Panti Asuhan Nusantara Bakti Wiranagara, namun Persona dapat memberikan kebermanfaatan di komunitas lain, lembaga lain, atau forum-forum yang lainnya agar manfaat dari Persona tidak berhenti di sini dan dapat menjangkau lebih banyak anak. Persona, warnai diri dengan fauna. Terima kasih.